Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video review kali ini, yaitu untuk mata kuliah Kalkulus 2 atau K2. Di pertemuan ketiga ini, saya akan lanjut membahas mengenai deret, yaitu deret berganti tanda, atau bahasa Inggrisnya adalah deret alternating atau deret berayun, atau deret ganti tanda sih yang lebih populernya. Jadi kita pakai itu saja. Ya, itulah kira-kira inti dari video review kali ini. Saya mulai langsung ya, dari penjelasannya dulu ya mengenai apa sih deret berganti tanda itu. Jadi bisa dilihat sini, deret alternatif atau deret berayun atau deret ganti tanda itu adalah suatu deret yang suku-sukunya itu bergantian tandanya dari positif ke negatif dan seterusnya. Jadi plus minus seperti itu. Contoh notasinya atau penulisannya seperti ini penulisannya. Sigma min 1 pangkat N min 1 dikali Sn. Di mana itu sama dengan S1, jadinya ini bentuknya dari notasi ini bisa ditulis sebagai ini bentuknya. S1 min S2 plus S3 min S4 plus S5 ya, mohon maaf, ini saya berarti 2 kali, plus dan seterusnya. Jadi plus min seperti itu. Sampai min 1 dalam kurung pangkat N min 1 kalikan Sn plus seterusnya. Oke? Jadi yang mana setiap Si-nya ini adalah positif. Contohnya sebagai berikut untuk, deret berganti tanda ini. Sigma N sama dengan 1, min 1 dalam kurung pangkat N min 1 kali 3 sama dengan 3, min 3, plus 3, min 3, plus dan seterusnya. Sampai ini, min 1 dalam kurung pangkat N min 1 kali 3, plus dan seterusnya. Oke? Kebayang ya? Jadi kenapa namanya deret ganti tanda? Karena sesuai dengan namanya, suku-sukunya itu gantian tandanya, plus, plus, dan seterusnya. Oke? Nah, bagaimana cara mengujinya? Jadi, untuk menguji apakah deret ganti tanda ini konvergen, itu biasanya kalau uji konvergen deret positif, itu biasanya digunakan untuk menguji deret-deret positif saja. Sedangkan, untuk deret yang ganti tanda deret-deret yang suku-sukunya ganti-ganti seperti ini, yaitu berbentuk A1 min A2 plus A3 min A4 dan seterusnya, ini ada uji sendiri. Jadi untuk dengan AN lebih besar dari 0, itu untuk semua N-nya dilakukan uji tersendiri. Di mana ya seperti yang tadi dicontohkan ya, notasinya untuk deret ganti tanda adalah sebagai berikut. Sigma infinity I sama dengan 1 dalam kurung min 1 pangkat N plus 1 AN, atau sigma infinite I sama dengan 1 minus 1 dalam kurung pangkat N AN. Jadi bisa N plus 1 atau N saja gitu. Ini untuk notasi secara umumnya. Oke. Jadi untuk uji konvergen yang kemarin itu hanya untuk yang deret-deret positif, tapi untuk yang ganti-ganti tanda seperti ini, ujinya sendiri-sendiri ya, atau tersendiri gitu ujinya. Oke? Jadi bagaimana sih cara mengecek konvergensinya? Seperti ini. Jadi secara simpelnya, untuk kita mengecek apakah deret ganti tanda itu konvergen atau tidak, itu kita lihat dari 2 syarat ini. Di mana apabila itu monoton tak naik atau dalam, eee, bisa ditulis notasinya seperti ini. Jadi AN plus 1 itu lebih besar dari sama dengan 0 tapi lebih kecil dari sama dengan AN. Makanya atau nama lainnya adalah monoton tak naik. Dan satu lagi adalah limit n mendekati θ hingga infinite AN sama dengan 0. Kalau 2 syarat ini terpenuhi, maka deret ganti tanda itu bisa dikatakan konvergen. Oke? Itu kira-kira perbedaannya dengan, pengecekan konvergensi deret-deret yang sebelumnya, deret tak hingga yang saya jelaskan di video review sebelumnya. Oke? Supaya lebih jelas, nah, contoh soal. Untuk mengecek konvergensi deret ganti tanda ini, misalnya ada soal, tentukan konvergensi atau kekonvergenan dari deret sigma infinity n sama dengan 1 min 1 dalam kurung pangkat n plus 1, n plus 3 per n dikalikan n plus 1. Oke, untuk menjawabnya kita pertama-tama ini dulu. Ini belum selesai ya jawabannya, masih ada lanjutannya. Jadi kita lihat dulu.
kita lihat sigma infinite n sama dengan 1 min 1 dalam kurung n plus pangkat n plus 1, n plus 3 per n dalam kurung n plus 1 merupakan deret ganti tanda. Ya, jadi bentuk yang seperti ini adalah bentuk deret ganti tanda. Dengan rumus suku ke n-nya adalah ini. AN-nya n plus 3 per n dikalikan dalam kurung n plus 1. Jadi kita identifikasi dulu. Apakah ini deret biasa atau deret ganti tanda. Kalau bentuknya seperti ini, itu adalah deret ganti tanda. Nah, barulah kita buktikan dua teorema yang tadi. Jadi yang pertama, teorema pertama adalah ini. Apakah dia monoton tak naik? Kita lihat. Jadi kita cek 0 kurang dari sama dengan n plus 4 per n plus 1 dalam kurung dikalikan n plus 2 dalam kurung itu lebih kecil dari sama dengan n plus 3 dibagi n dikalikan dalam kurung n plus 1. Oke, bisa dilihat perhitungan seperti ini. Jadi, apabila kita lihat hasilnya adalah AN plus 1 per AN itu lebih kecil dari sama dengan 1. Oke, bisa dilihat di sini ya, saya tidak akan membacakan ini karena jadinya panjang banget. Jadi, AN adalah monoton tak naik. Karena ini, AN plus 1 per AN itu lebih kecil dari sama dengan 1. Oke, jadi teorema pertama terbukti ya bahwa AN itu adalah monoton tak naik, di mana AN plus 1 dibagi AN itu lebih kecil dari sama dengan 1. Oke, yang kedua kita cek apakah limit N mendekati infinite AN itu sama dengan 0 atau tidak. Nah, kita masukkan limit N mendekati infinity AN sama dengan limit N mendekati infinity N plus 3 per N dikalikan N plus 1. Ya, ini kalau diturunkan jadi 0 kan semuanya. Jadi karena kedua syarat terpenuhi, maka deret ini adalah deret konvergen untuk deret ganti tanda tersebut. Oke, cukup jelas ya. Kenapa tadi? Agak ngeblink. Oke, nggak apa-apa. Jadi intinya seperti itu. Kita cek dari dua teorema ini, apakah dia monoton tak naik dan apakah limitnya untuk mendekati tak hingga itu 0. Kalau dua-duanya terpenuhi, maka deretnya adalah konvergen. Oke? Nah, konvergen untuk deret seperti ini, ada yang namanya konvergen mutlak, tapi ada juga yang namanya konvergen bersyarat. Jadi ada yang konvergen nilainya mutlak konvergen, ada yang konvergen tapi ada syaratnya, bersyarat makanya. Jadi seperti ini. Deret misalnya sigma infinity n sama dengan 1 AN sama dengan A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya dikatakan konvergen mutlak. Apabila deret mutlak ini AN mutlak sama dengan A1 mutlak tambah A2 mutlak tambah A3 mutlak itu adalah konvergen. Atau dengan kata lain suku AN itu bisa berupa suku positif atau tidak. Intinya kalau dimutlakan itu konvergen gitu. Hal tersebut tidak berlaku sebaliknya. Tapi apabila sigma infinite n sama dengan 1 AN divergen, maka sigma infinite n sama dengan 1 AN mutlak itu juga divergen. Nah, kalau bersyarat itu seperti ini, konvergen bersyarat terjadi apabila sigma infinity n sama dengan n sama dengan 1 AN itu konvergen, tapi sigma infinite n sama dengan 1 AN mutlaknya itu divergen. Oke? Jadi yang biasanya itu konvergen, tapi kalau dimutlakan, deret mutlaknya itu divergen. Maka namanya adalah konvergen bersyarat. Ada tapinya gitu. Oke? Supaya lebih jelas, seperti biasa, contoh soal. Jadi ada konvergen mutlak atau bersyarat. Misalnya soal seperti ini. Tentukan apakah sigma infinite n sama dengan 1 min 1 dalam kurung pangkat n, 2 pangkat n per n faktorial itu adalah konvergen mutlak atau bersyarat. Nah, kita lihat deret mutlaknya adalah sigma infinite n sama dengan 1, 2 pangkat n per n faktorial. Kita cek dengan uji rasio, ditemukan ini adalah P limit n mendekati tak hingga 2 pangkat n plus 1 per n plus 1 dalam kurung faktorial dikalikan n faktorial per 2n itu sama dengan limit tak terhingga 2 per n plus 1 sama dengan ya 0 kan. Kalau dimasukin nilainya untuk limit ini. Karena P itu sama dengan 0 dan itu kurang dari 1, maka sigma infinite n sama dengan 1, 2 pangkat n per n faktorial itu adalah konvergen. Sehingga bisa dikatakan sigma infinite n sama dengan 1 min 1 dalam kurung pangkat n, 2 pangkat n per n faktorial ini adalah konvergen mutlak gitu.
Oke, karena deret mutlaknya ini dan juga kita cek uji rasio P-nya sama dengan 0, maka nilainya karena konvergen dua-duanya, maka nilainya adalah konvergen mutlak. Oke, kira-kira seperti itu untuk untuk deret, ganti tanda dan juga konvergen mutlak dan bersyarat ini. Oke, terima kasih banyak sudah menonton sampai sini. Untuk lebih lengkapnya seperti biasa, baca lagi buku Purcell ya, karena lebih lengkapnya penjelasannya di sana dan juga banyak juga contoh soalnya di sana gitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.